Nah, Ya. kita tadi janji ngomongin Hari Perempuan Internasional. 11 Maret. Selamat ya, Nak, ya. Oke, terima kasih Yurgen. Selamat dan mama juga di rumah, selamat tante semuanya. Selamat juga buat para pemirsa di rumah. Ini memang banyak sekali isu yang akan diangkat oleh dalam rangka Hari Perempuan Internasional ini, Yurgen. Iya, Nak, penting banget karena memang kaum perempuan di Amerika Serikat ya, Nak, ya, juga menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja. Nggak di mana-mana, di Amerika pun juga sengaja atau nggak terjadi. sengaja masih belum setara ya, Yurgen, ya. Misalnya satu contoh soal gaji pemirsa. gimana? Kalau di Amerika Serikat ini memang laki-laki di sektor industri manapun mayoritas lah begitu, itu gajinya lebih tinggi dari perempuan. Padahal secara pangkat sama, secara job description sama. Berarti gaji kamu lebih tinggi daripada gaji saya ya, Yurgen. Kalau itu exception gitu. Gitu ya. Iya. Tapi juga Yurgen, yang menarik ya, Amerika Serikat dan Papua Nugini merupakan hanya 2 negara di dunia ini yang tidak memberlakukan cuti di dalam tanggungan untuk pasca melahirkan. Jadi kamu juga nggak Jadi dapat cuti? kalau misalnya saya nih ya habis melahirkan ya, saya boleh cuti sampai 6 minggu lah ya. Tapi itu harus masuk dalam jatah cuti sakit saya. Jadi tidak ditanggung? Jadi tidak ditanggung. Jadi cuma Amerika dan Papua Nugini? Iya. Wah. Nah, sekarang sedang digulirkan oleh Presiden Obama dalam pidato kenegaraannya awal tahun 2015. Betul, ya. State of the Union. Dia ingin menggulirkan ide bagaimana Kongres bisa mengirimkan rancangan undang-undang yang membolehkan cuti dalam tanggungan. Sejak melahirkan Telly, We fix the tires. Jenny menjadi ibu rumah tangga. Driving a dump truck, that's hard work. Sementara bagi Tricia, karir merupakan prioritasnya. 2 perempuan dengan 2 visi berbeda tentang cuti melahirkan. Almost every other country in the world has figured out a way to make this happen. It's just adding another cost, another mandate to the company. Undang-undang Amerika Serikat memperbolehkan pasangan yang baru memiliki anak untuk mengambil cuti 12 minggu di luar tanggungan. Tapi perusahaan tidak diharuskan menawarkan cuti dalam tanggungan. Dan tidak ada keharusan menanggung cuti sakit. Itulah yang dialami 43 juta tenaga kerja Amerika. Dalam pidato kenegaraan Januari lalu, Presiden Barack Obama meminta Kongres bertindak. Sebuah studi PBB menyebutkan, di dunia hanya Amerika Serikat dan Papua Nugini yang tidak memberlakukan mandat cuti melahirkan. 183 countries can't be wrong. Anggota DPR Carolyn Maloney dan yang lainnya dari Partai Demokrat mengajukan 6 minggu cuti melahirkan dalam tanggungan untuk pegawai negeri federal. Ini akan membantu perempuan seperti Jenny yang terpaksa mengambil cuti di luar tanggungan dan akhirnya memutuskan berhenti bekerja. There's no way I could have been an attentive mom, a dedicated mom in the same way if I was worried every single day about how I was going to pay the bills. Perusahaan Tricia, Reliable Contracting, menawarkan cuti sakit dalam tanggungan sebagai insentif bagi pegawai yang telah bekerja setidaknya 5 tahun. Menurutnya, jika ia harus menanggung gaji selama cuti sakit atau melahirkan bagi 400 pegawainya, maka perusahaannya bisa bangkrut. Padahal mereka baru bangkit dari resesi dan hanya menghasilkan 2,5% profit. We've been around for over 85 years. We like to take care of our employees and make sure that they're successful. And it's harder and harder to do that. Presiden Obama, Partai Demokrat, dan para perempuan bekerja di Amerika menginginkan undang-undang ini diloloskan. Namun para analis pesimis karena Partai Republik yang mayoritas dan mengendalikan Kongres dikenal lebih pro-bisnis. Dari Washington DC, tim VOA. Ya, tapi Yurgen, itu tidak mematahkan semangat bagi banyak perempuan ya, baik di Amerika maupun di seluruh dunia untuk terjun ke dalam bisnis-bisnis atau industri atau bidang-bidang pekerjaan yang dulunya didominasi oleh kaum pria. Iya nih, misalnya ada yang namanya Krisa nih pemirsa, dia pelukis, tapi juga masuk ke dunia konstruksi. Walaupun sebenarnya banyak orang Amerika mungkin nggak yakin kali kalau misalnya saya mau ngerenovasi rumah gitu, pasti nyarinya kan yang kontraktornya perempuan tiba-tiba gitu, pasti mereka langsung yang lihat-lihat dulu gitu. Tapi Krisa membuktikan ternyata wanita juga bisa. Sejak masih kecil, Krisa sudah tertarik dengan seni. My parents died when I was young, and I lived with a lot of different relatives, but I lived primarily with one relative who came from an amazing family of artists.
keluarga seniman itu telah menciptakan berbagai fresko di gereja dan perumahan di Yunani. Tradisi yang terus berlanjut saat kedua paman Krisa pindah ke Amerika. They would do churches and do paintings in churches, and then on top of it they did construction. Perkenalan dini tersebut berbuah karir. Kini Krisa berprofesi sebagai seniman yang terinspirasi berbagai hal di sekitarnya. This is a typical renovation. Dan seperti halnya kedua pamannya dari Yunani, Krisa juga seorang pembangun. As long as I can remember, I loved building things. So when I wasn't painting, I was building things. When is that wall going to get fixed over there where they cut the wire? Namun berkarir di bidang konstruksi yang didominasi kaum pria tidaklah mudah. Pretty sure I was going to get a job. I was very excited about it. I had done all these sketches and drawings for this couple, and I thought surely they're going to hire me. And the drawings were beautiful, and the woman loved everything. And as I was leaving their house, I was like, oh, this is really good. They really loved everything, and I really worked hard on it. I heard the husband say, there's no way in hell we're going to hire a woman to do our house. So I just kind of knew that was that. Pengalaman tadi tidak membuatnya gentar. Kini bisnis konstruksi Krisa terus berkembang, membangun berbagai properti elit di Washington DC yang menang aneka penghargaan yang selalu khas dengan sentuhan artistiknya. Walaupun perempuan yang bekerja di bidang yang didominasi pria selalu harus bekerja ekstra keras untuk bisa sukses, Krisa optimis dengan masa depan. I would love to see more women, young women, do what I'm doing because I love what I do. It has brought me such joy, and I have been greatly blessed to be able to have a career doing what I love. Dari Washington DC, tim VOA. Ken, udah capek belum sama yang namanya Lumayan karena ini ya, Nek ya. Maaf dong. Dingin 3 bulan. Iya. Tapi dingin. kapan lagi? Betul. Kapan lagi? Nggak apa-apa lah. Tapi sekarang masih Pengalaman. banyak turis justru ya? Banyak wisatawan. Ini nggak tahu apakah mereka gara-gara Sarah udah booking duluan, apa boleh buat jadi datang juga, atau memang mereka sengaja mau melihat badai salju di Washington DC. Tapi kita ngungsi aja ya. Ngungsi aja nanti di segmen berikutnya kita akan jalan-jalan ke California. Kita akan bertemu perempuan-perempuan hebat juga, Nah. Perempuan hebat di sana ya. Tetap di dunia kita.